Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Ilmu. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah utama dalam Islam yang telah dijalankan oleh umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, puasa Ramadan memiliki nilai spiritual yang mendalam dan menjadi bagian dari perjalanan sejarah peradaban Islam. Puasa Ramadan pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelum itu umat muslim telah mengenal puasa, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Kaum muslimin saat itu terbiasa melakukan puasa Asyura, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram sebagaimana juga dilakukan oleh kaum Yahudi di Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan bahwa kaum Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura, yaitu memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Nabi Muhammad awalnya menganjurkan umat muslim untuk berpuasa pada hari tersebut. Tetapi kemudian setelah turun wahyu, puasa Ramadan diwajibkan sebagai ibadah utama dalam Islam. Wahyu tentang kewajiban puasa Ramadan turun dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah ini menggantikan kebiasaan puasa Asyura yang sebelumnya dilakukan secara sukarela. Dengan turunnya ayat ini, umat Islam mulai menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Awalnya, aturan puasa cukup ketat, di mana seseorang hanya diperbolehkan makan dan minum dari waktu berbuka hingga sebelum tidur. Namun, aturan ini kemudian diringankan dengan turunnya wahyu yang memperbolehkan makan dan minum hingga waktu fajar. Di masa Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadan dijalankan dengan penuh kesederhanaan, baik dalam hal makanan maupun dalam cara pelaksanaannya. Awalnya, umat Islam hanya diperbolehkan makan saat berbuka hingga waktu Isya. Jika seseorang tidur sebelum makan, maka ia tidak boleh makan hingga malam berikutnya. Namun, aturan ini kemudian diringankan dengan turunnya wahyu yang memperbolehkan makan dan minum hingga waktu fajar. Dalam kesehariannya, Rasulullah mencontohkan bagaimana menjalankan puasa dengan baik. Beliau selalu menyegerakan berbuka dengan kurma dan air, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah berbuka dengan beberapa butir kurma sebelum sholat. Jika tidak ada kurma, beliau berbuka dengan air. Selain itu, beliau juga menganjurkan untuk makan sahur meskipun dalam jumlah yang sedikit. Nabi Muhammad bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengajarkan bahwa sahur sebaiknya dilakukan menjelang waktu fajar agar seseorang memiliki tenaga yang cukup untuk menjalankan ibadah sepanjang hari. Rasulullah juga menekankan pentingnya menjaga lisan, menghindari pertengkaran, serta memperbanyak ibadah seperti sholat malam, membaca Al-Quran, dan bersedekah kepada fakir miskin. Sholat tarawih juga mulai dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengimami sholat tarawih secara berjamaah selama beberapa malam. Tetapi
Kemudian beliau menghentikannya karena khawatir umat Islam akan menganggapnya sebagai kewajiban. Pada masa itu, suasana Ramadan dipenuhi dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Kaum muslimin berbuka puasa bersama, saling berbagi makanan, serta meningkatkan amal ibadah mereka. Meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka tetap menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan kebahagiaan. Setelah Rasulullah wafat, puasa Ramadan terus berkembang dalam praktiknya. Pada masa kekhalifahan, puasa tetap menjadi ibadah utama yang dijalankan umat Islam. Tradisi berbuka puasa bersama, tarawih, dan kegiatan sosial di bulan Ramadan semakin meluas. Para khalifah dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah turut menghidupkan Ramadan dengan berbagai bentuk perayaan spiritual dan sosial. Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, Ramadan menjadi bulan yang sangat meriah. Kota-kota Islam seperti Istanbul, Kairo, dan Baghdad dihiasi dengan lentera-lentera, dan tradisi sahur pun diiringi dengan tabuhan beduk dan suara meriam untuk membangunkan masyarakat. Sultan Utsmani juga sering menggelar jamuan berbuka puasa untuk rakyatnya, menekankan nilai solidaritas dalam Islam. Di wilayah Asia Tenggara, Ramadan berkembang dengan ciri khasnya sendiri. Di Indonesia dan Malaysia misalnya, tradisi ngabuburit atau menunggu waktu berbuka dan takjil berbuka menjadi bagian dari budaya Ramadan. Masjid-masjid semakin ramai dengan kegiatan tadarus Al-Quran dan sholat tarawih berjamaah. Di era globalisasi, umat Islam menjalankan puasa di berbagai belahan dunia dengan kondisi yang beragam. Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, Ramadan disambut dengan semarak, diiringi dengan peningkatan ibadah dan kegiatan sosial. Sementara itu, di negara-negara non-Muslim, umat Islam tetap berpuasa meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti waktu siang yang lebih panjang di beberapa wilayah. Saat ini Ramadan juga menjadi momen persatuan umat muslim di seluruh dunia. Berbagai organisasi Islam mengadakan kampanye kemanusiaan, memberikan bantuan kepada kaum duafa, serta mempromosikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas. Di era digital, kemudahan akses informasi memungkinkan umat Islam untuk mengikuti kajian online, mengakses tafsir Al-Quran digital, serta menggunakan aplikasi yang membantu dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik. Banyak juga inovasi baru yang mendukung pelaksanaan puasa, seperti layanan pengiriman makanan berbuka dan sahur, program donasi daring, serta kampanye sosial yang menggalang kepedulian terhadap sesama. Ramadan kini tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga menggerakkan aktivitas sosial dan ekonomi secara luas. Puasa Ramadan juga menjadi bagian dari sejarah peradaban Islam yang terus berkembang. Dari zaman Nabi Muhammad hingga era digital saat ini, Ramadan tetap menjadi momen penuh berkah yang memperkuat iman dan solidaritas umat muslim di seluruh dunia. Meski zaman terus berubah, semangat Ramadan akan selalu hidup dalam hati setiap muslim, membawa cahaya kebaikan dan kebersamaan bagi seluruh umat manusia. Itulah tadi puasa Ramadan, perkembangan puasa Ramadan dari zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.